Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 3, topik, latar belakang, masalah, dan judul. Kita bahas topik penelitian terlebih dahulu. Topik penelitian adalah pokok bahasan atau isu utama yang berfungsi sebagai payung hukum dan pengendali seluruh proses penelitian yang nantinya dapat diturunkan menjadi judul yang bersifat tentatif. Selanjutnya, unsur topik penelitian. Ada unsur utama, yaitu topik penelitian yang baik harus memenuhi 3 unsur utama. Orisinil atau belum pernah diteliti orang lain atau memiliki fokus berbeda jika topiknya mirip, terjangkau, sesuai dengan kemampuan peneliti, dan dapat diselidiki, memiliki data yang jelas untuk diteliti lebih lanjut. Yang kedua, unsur penunjang. Peneliti wajib menguasai unsur penunjang dalam menentukan topik penelitian agar tidak menyulitkan diri sendiri selama proses pengerjaan. Selain penguasaan materi, ketersediaan data yang memadai juga menjadi unsur krusial yang harus dipastikan sebelum memulai riset. Selanjutnya masuk ke cara menuliskan topik penelitian. Yang pertama, topik yang diangkat memiliki manfaat bagi orang lain. Yang kedua, topik harus dikuasai dengan baik oleh si peneliti. Yang ketiga, topik harus menarik. Yang keempat, pembahasan topik harus memadai. Dan yang kelima, menentukan topik yang menarik dan baik. Selanjutnya, latar belakang masalah. Masalah dalam penelitian didefinisikan sebagai kesenjangan antara realitas saat ini dengan kondisi ideal yang seharusnya, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun keilmuan lainnya. Lanjut, rumusan masalah. Perumusan masalah harus dilakukan dengan cermat karena kualitas rumusan tersebut akan sangat menentukan keberhasilan dan kebermaknaan hasil penelitian. Rumusan masalah yang baik harus jelas, fokus, signifikan, serta operasional dengan menggunakan terminologi akademik yang tepat. Dalam merumuskan masalah, ada beberapa jenis pertanyaan yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan penelitian masing-masing, yaitu 1. Pertanyaan deskriptif, 2. Pertanyaan asosiatif, dan yang ketiga pertanyaan komparatif. Selanjutnya, pembahasan mengenai pengelompokan model masalah. Yang pertama, model normatif, yaitu model rumusan masalah yang mempersoalkan adanya gap antara kenyataan dengan norma yang berlaku. Contoh pertanyaannya, apakah X telah dilaksanakan oleh Y? Yang kedua, model fungsional, yaitu model rumusan masalah yang menghendaki adanya pilihan untuk memilih yang terbaik di antara dua alternatif. Contoh pertanyaan, manakah yang lebih efektif antara X dengan Y? Yang ketiga, model analitik atau kausal, yaitu model rumusan masalah yang ingin mencari rangkaian hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa yang terjadi. Contoh pertanyaannya, apakah ada hubungan antara X dengan Y atau apakah X berpengaruh pada Y? Dan yang terakhir, model deskriptif, yaitu model rumusan masalah yang mengarah pada pelukisan peristiwa secara akurat apa adanya. Contoh pertanyaannya, bagaimanakah kondisi kehidupan agama di desa X? Rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif ada rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, dan rumusan masalah asosiatif. Selanjutnya, hubungan simetris dan kausal. Hubungan simetris adalah hubungan dua variabel atau lebih yang muncul bersama secara kebetulan. Sedangkan hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat tidak secara kebetulan tetapi muncul karena adanya akibat pengaruh dari variabel X sebagai variabel independen terhadap variabel Y sebagai variabel dependen. Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif tidak berbeda jauh dengan kuantitatif. Rumusan masalah deskriptif merupakan yang membimbing peneliti untuk menggali lebih dalam subjek yang akan diteliti. Rumusan masalah komparatif adalah yang memandu peneliti untuk membandingkan fenomena yang sedang diteliti dibandingkan dengan yang lain. Dan yang terakhir, rumusan masalah asosiatif atau hubungan adalah yang menghubungkan antara situasi sosial satu dengan yang lainnya. Demikian materi bab 3 yang saya sampaikan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih.